Ibu bapak mau tanya ini menghasilkan nama Top Hot tuh gimana ceritanya? Unik ya. Unik banget gitu. Asli. Itu nama asli. TOPHOT. Luar biasa. Ini Top Hot. Unik banget. Orang banyak banget mah juga yang ngomong kayak, lah itu nama panggung tuh. Enggak lah. Nama asli. Bro, Benny Top Hot. Oke. Dari Maluku kan? Dari Batak. Allah. Horas. Tambunan. Macam mana aku pikir dari teman saudara kita dari dari Maluku. Mama Sirait. Benny, keren banget itu lagunya. Luar biasa, Satu Rasa. Mama tuh rasanya pas denger lagu, pas mama yang tadi suka di mana partnya tadi? Karena ku tahu semua berlalu. Move on ya, we have to move on. Betul. Aduh, keluarga campur-campur jangan bersedih. Life must go on, move on, ya nggak sih? Harus. Kamu menulis ini liriknya semuanya, lagunya apa gimana, sayang? Iya, inspirasinya ya banyak orang yang ngerasa itu aja sih mah, kayak gagal bercinta. Betul. Terus ngerasa kayaknya dia paling sedih di dunia. Enggak lah gitu maksudnya. Aku kepikiran kayak aku tuh suka filosofi ikan mah. Apa? Kenapa kamu suka menggambarkan? Ikan tuh kan di air, terus bergerak. Sometimes orang tuh ngecilin dirinya kayak lagi ada di akuarium gitu, seolah-olah padahal sebenarnya seluruh ikan tuh punya daya jelajah seluas samudra gitu. Seluas samudra. Jadi, kenapa lu harus mengkotak-kotakan? Gitu, Oke. Jadi sebetulnya kita tuh hidup tuh harusnya cara pandang kita harus lebih luas. Iya kan? Semua. Hidup tuh berjalan dengan sendirinya, kegagalan ya kan, kesuksesan like you gitu kan. Tapi kalau bicara cinta memang sensitif, Ben. Iya sih. Iya nggak sih? Iya sih. Susah kompleks, gitu. Ya. Wah, sangat complicated dan benar-benar kita harus tahu dari ujungnya sampai endingnya di mana. Tapi kembali lagi lah pada diri kita sendiri kan, karena cinta itu tidak berbatas. Mama sayang sama Benny sebagai ibu dan anak ya kan, bangga banget mama sama Benny. Oke, Satu Rasa. Mama mau download besok-besok. Jadi kalau kangen sama Benny, mama tinggal dengerin Satu Rasa. Keluarga campur-campur, jangan lupa ya. Itu harus di-download. Follow IG kamu apa? IG kamu Benny Top Hot. Benny Top Hot. TOPHOT. Tuh, bentar tuh. Ini mama mau nanya nih, kenapa harus Top Hot? Kenapa nggak Benny siapa gitu? Itu nama asli mah. Serius lu? Serius. KTP beneran asli? Top Hot. Serius. Taruh, nggak enak nanyanya. Mama, papa nonton kan? Ada mama, papa kan nonton? Ibu, bapak mau tanya ini menghasilkan nama Top Hot tuh gimana ceritanya? Unik ya. Unik banget gitu. Asli. Itu nama asli. TOPHOT. Luar biasa. Ini Top Hot. Unik banget. Orang banyak banget mah juga yang ngomong kayak, lah itu nama panggung tuh. Enggak lah. Nama asli. Bro, Benny Top Hot. Oke. Dari Maluku kan? Dari Batak. Allah. Horas. Tambunan. Macam mana aku pikir dari teman saudara kita dari dari Maluku. Mama Sirait. Horas mama dan papa luar biasa. Suaranya Benny top banget loh, bener-bener loh. Oke, jadi awal karirnya Benny pertama kali tuh ikut ajang kita bilang apa? Ajang pencarian bakat. Betul. Talent search gitu ya. Ya, talent search. Ya, sekarang tadi kan kita sempat ngobrol sepintas. Benny itu seangkatan sama Kalista anaknya mama. Sama-sama pernah di satu ajang pencarian bakat anak-anak itu. Di Taman Mini. Kalista ini temennya juga, Benny. Kita harusnya tuh di dunia yang berbeda tapi ada di satu venue yang sama. Benar. Jadi ajang pencarian bakat dari kecil dong ya, berapa? Betul. Usia masih SD ya? SD ya? Oke, berarti bareng sama Albert segala macam, sama Samuel and the Gang gitu ya. Wah, itu anak-anak luar biasa. Terus udah gitu jalan terus, bakat itu terus bernyanyi di gereja dan sebagainya, mungkin betul, gitu ya? Betul. Ya kan? Betul. Terus ajang pencarian bakatnya ngapain lagi? Ikut-ikut kompetisi sampai ke? Terakhir tuh di salah satu TV swasta ya. 2 kali sih di TV tersebut gitu, yang dimana 2016-17 lah yang paling orang mungkin
terakhir banyak tahu ya di situ sih. Oke, itu yang namanya The Voice Indonesia. Betul sekali, Oke. Mam. 12 terbaik pada saat itu. Tim Agnes Mo. Tim Agnes Mo. Wah, luar biasa. Itu kalau kita bicara Coach Agnes itu sesuatu yang istimewa pasti ya. Istimewa sekali. Salah satu inspiratornya yang menjadi inspirednya. Karena mungkin gitu sih, maksudnya pertama kali juga aku nggak kepikiran kalau jadi biasanya kan di talent shows itu baju, setlist, lagu itu Iya, kan tuh harus bener-bener diatur gitu ya. Yes. Lu gini gitu. Bener lah. Nah, aku nggak kepikiran kalau seandainya lolos, nggak di brief sebelumnya, kalau lolos tuh kalau juri ada yang nengok, Nah, berarti pas lolos. iya, Oke. berarti lu sama itu. Tapi kalau empatnya lolos, lu bebas pilih. Mau ikut yang mana? Aku nggak dikasih tahu itu gitu. Ternyata tiba-tiba 3 dari 4 balik dan siapa ya gitu. Karena sebelumnya di pencarian bakat sebelumnya mah Judika kan ada juga. Oke. Jadi- Waktu itu juri siapa? Agnes Mo, Agnes Mo, Judika, Ari Lasso, Kakak Slang. Ari Lasso, Kakak Slang. Oke. Nah, kebetulan pas blind audition itu Judika juga tidak nengok. Jadi hanya dia yang tidak nengok dan tiga-tiganya nengok. Ketika dia nengok, dia notice gitu kan, ini kita jumpa di talent show sebelumnya gitu. Dan akhirnya ada satu perbincangan Judika dengan Ahmad Dhani pada saat itu tentang aku yang dimana agak kurang bahasa Inggrisnya. Oke. Sehingga aku Tapi itu sering terjadi loh problemnya. iya Bahasa maksudnya Inggris. Oke, terus. susah nyanyi bahasa Inggris itu ya. Oke. Pun Ahmad Dhani bilang pun bisa Jud. Benny ini nggak enak bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Indonesia gitu. Gitu katanya. Oke. Sehingga Iya. itulah yang terlintas ingat waktu bawain Crazy itu dan akhirnya semua nengok, aku langsung pikir gue mau belajar bahasa Inggris gitu. Oke, pada saat itu. Iya. Tapi apa yang membuat semua juri menurut Benny? Apa yang membuat Kakak Slang, Agnes sama Ari Lasso sampai tekan tombol? Apa kira-kira yang menjadi reason buat mereka? Pada akhirnya mereka cerita nggak sama kamu? Pak? Salah satu kriteria penilaian apa gitu? Beliau sih bilang ya mereka dari 3 itu kurang lebih mungkin kesimpulannya Benny punya suara yang tidak terlalu fantastis secara talent search. Suaranya nggak terlalu suara kompetisi tapi menarik aja gitu. Menarik. Ada frekuensi yang menarik mereka semua untuk siapa nih orang gitu. Oke. Setiap orang tuh punya hal yang istimewa, Ben. Iya kan? Nggak harus selalu yang wah ini kayaknya gue udah pasti oke nih gitu kan. Terus kayaknya nih gue pasti bakalan bagus karena suara gue emang punya sesuatu. Belum tentu, Ben. Termasuk juga faktor luck atau keberuntungan. Iya nggak sih? Ya, Setuju sih. dong sama Mama. Pasti. Iya kan? Kadang-kadang kalau kita bicara ajang pencarian bakat gitu, yang menjadi yang terbest gitu, kadang-kadang juga belum tentu pada akhirnya akan terus eksis di tengah masyarakat. Itu memang semuanya wajar-wajar aja gitu. Sih. Tapi kamu harus bersyukur loh. Hebat loh Benny, sampai sekarang masih bertahan. Satu Rasa tuh single keberapa, sayang? Itu mungkin seingat aku 7 atau 8 ya. Boy, sudah bikin ya? Hebat. Jadi single sampai terakhir yang paling baru Satu Rasa. Oke, setelah ajang kompetisi itu Benny terus ada show dan lain sebagainya dan Puji sebagainya. Tuhan sih. Rekaman jalan terus, Jalan musiknya terus. sendiri. Betul. Itu kompos dengan teman-teman gitu. Ya betul. Bikin sendiri, Betul, Ma. foto cover sendiri. Apa Betul. yang fotoin? Enggak ya, lain lagi. Oke. Ini kalau enaknya ngobrol sama orang seni kayak begini. Jadi paham proses produksi kreatifnya tuh ngerti dari awal sampai akhir. Sebelum kamu jadi penyanyi, kamu jadi penyanyi duluan. Iya betul kan. Maksudnya udah kenyang gitu. Iya, prosesnya gitu. Betul. Jadi sekarang Benny solo karir, bikin musik, direct. Iya, Ma. What about the parents? Mama, papa semua dukung abang atau mungkin ada kakak atau apa? Semua support you? Sangat sih. Jadi kalau papa itu udah meninggal itu waktu aku masih let's say 2 SD kali ya. Was Jadi a long time ago. Iya. Sangat lama sekali dan makanya aku kayaknya kalau di hidup itu cuma tahu ibu, mama, sosok tuh ya ibu gitu. Hampir nggak tahu ya ngerasain, cuman kalau ayah tuh kayak gimana sih rasa gitu. Jadi Masih belum terlalu iya gitu ya membekas betul. sehingga ibu lah gitu. Iya. Jadi kalau mama
totally support. Hmm. Kalau mungkin bapak tuh suka rupa dulu, seni rupa. Jadi semua ada bakat seni dari seorang Benny Top Hot. Kalau Mama nyanyi kah? nyanyi, Oke, Mama nyanyi, Papa juga punya bakat seni. sama juga gitu. Oh, dirigen ya. Ya, dirigen. Kalau ini dirigen. Nando, peace. Udah ketahuan duluan Nando. Oke, jadi semua bakat seni ada. Kakak-kakak apa keluarga ada Ya, ikut juga? awalnya yang bisa main gitar tuh kakak Ana, namanya Hosanna, Jonathan, Michael, dan Benny. Oh, gitu. so you're Iya. the last one. Oke. Terakhir. Wah, anak bungsunya ya. Oke, kesibukannya apa sebelum ajang pencarian bakat? Masih ini sih mah, maksudnya terus berseni aja full time musik Full aja time. terus. Hanya fokus ke nyanyi, bikin musik, Betul. dan lain Dan sebagainya. nulis lagu buat beberapa orang gitu. Kamu juga kompos lagu Betul. untuk beberapa orang? Gitu kan. Yes. Ya. Hebat banget sih anak sekarang. Hebat loh. Kita dulu hanya terpaku kepada beberapa orang saja. Dan Iya, ya. mereka betul-betul seorang pencipta lagu. Dan memang mereka sudah hebat pada zaman itu. Belum ada lah kamu itu nak. Pasti Oke, belum ada. belum ada ya. Oke, jadi sekarang terus begitu. Mudah-mudahan sekarang ada juga ya di TikToknya juga makin naik nih. Dengar Betul. kabar hari ini ya. Oke, Betul. hebatlah Benny Top Hot. Apalagi sih yang dicari selain kamu meniti karir ke depan, ya kan? Menjemput rezeki yang ada di depan, ya kan? Jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Pesannya Mama Ira, walaupun Mama tidak pernah menjurikan kamu, tapi kalau dengar suaranya itu oke. Memang kamu ada sesuatu gitu. And you are a little star for me gitu. Jadi begitu pas Mama dengar, oh ya ini anak ini punya sesuatu yang mungkin orang lain punya, tapi ada faktor luck itu tadi, gitu kan? Bersyukur, jangan lupa, terus sayang Papa, sayang Mama, ya kan? Say thank you to everyone. Jangan pernah kamu lupakan bahwa segala sesuatu itu tidak nyaman kalau yang namanya instan. Saya Mama, perjuangan dan doa, ikutilah itu. Mamanya ini di tahun 76. Oke, suara yang khas bagus dari Mama. Mama apa dari siapa sayang? Suara mungkin Mama kali ya. Mama. Kalau Papa lebih ke rupa, maksudnya ngelukis gitu. Oh gitu. Mama tuh suka lagu apa sih? Biasanya Mama tuh Mama tuh paling suka sama siapa? Mama tuh kalau tunggu. Idolanya siapa? Kalau nyanyi itu sukanya Pance kali ya. Pance, Bruri. Oh oke. Di dalam tidur, di dalam gitu. doa. Kayak gitu, gitu ya. ya, Lagu benar. Bruri apalagi ya dulu. Panca gitu kan ya. Iya. Apa ya lagunya Panca? Mau nyanyi susah nih. Iya benar-benar. Iya kan? Lupa. Iya, biarin aja. Mama pasti ketawa nonton kita kan. Oke. Terus banyak pertanyaan nih. Jadi singlenya tadi udah ada berapa tadi? 7 atau 8. Ya, Yang betul. paling hates saat ini. Gitu. Yang paling hates selain Satu Rasa. Selain Satu Rasa ya. Berarti mungkin lagu pertama kali ya. Lagu pertama Lagu judulnya pertama. lagu Lagu pertama. pertama. Ya kan ada pertama, ada Ya, judulnya lagu Iya, lagu pertama. Terus ada apa move on apa? Flower, Merapuh gitu. Merapuh Ada- gitu ya. Ada Merapuh. Dan semuanya kebanyakan lagu-lagunya memang slow beat gitu. Betul sekali, Iya kan? Ma. Betul sekali. Jangan salah loh, Mama juga dengerin loh lagu-lagu kamu. Mama gini-gini tahu loh. Jangan sampai, Mama udah download, jangan sedih ya kan. Nanti Mama mau dengerin lagi lagu-lagunya. Tapi semuanya genrenya banyaknya ke slow beat gitu ya. Iya, benar. Oke, coba sedikit lagu yang kamu tahu yang paling awal deh, yang pertama deh. Single apa yang paling pertama sehingga orang nanti akan melihat di search di ini. Ya mungkin yang paling punya sentimen yang tersendiri itu mungkin Flower ya. Flower tuh jadi soundtrack bioskop pada saat itu. Ya, Kayak kali. Iya. Abang Benny ini, woi. Abang Benny. bioskop dan Hebat. lagu pertama juga itu salah satu yang paling aku suka penulisannya. Aku juga kayak, wih keren juga ya kalau nulis kayak gini. Dia tuh refnya, jangan tanyakan sebesar apaku mencintaimu karena kau pun mengerti hati ini kan tetap kembali. Luar biasa. Itu lagu yang pertama ya, Flowers. Lagu pertama. Kenapa judulnya Flowers? Kenapa nggak judulnya Kau Yang Pertama? Nah, kalau yang tadi judulnya lagu pertama. Oh barusan, judulnya lagu pertama. lagu pertama. Tunggu bentar. Ntar dulu, sampai tadi entar aja deh. Ntar banyak. Pokoknya dijelasin. Mungkinkah kita harus terpisah
oleh kenangan lagu pertama gitu. Mati. Woi, yang di atas woi, nggak usah ikut larut ya. Yeay. Tadi pada diem-diem tuh. Larut. Vincent langsung, oh my god, itu lagunya. Kan biasa kalau orang menyatakan cinta tuh kan pakai lagu ya. Ya kan sih? Iya, Gimana? Maksudnya saya juga pernah gitu. Iya kan? Digituin. Digituin. Iya, Jadi kalau denger lagu itu kayaknya gimana banget kalau denger lagu itu kayaknya mengingatkan seseorang gitu kan. Abis itu biar kelar. Gitu kan, kelar. Sambil minum kita sayang. Ayo. Ini boleh dimakan loh ya. Ini boleh loh ya? Boleh dong, aman. Ini biar nggak gugup gitu. Enggak gugup. Tenang aja, makan ini udah sebulan lalu kok. Udah ya? Enggak. Baru. Sambil makan. Iya, Oke. iya. Jadi, apa namanya, pengalaman pribadi nggak di lagu tadi, yang lagu pertama itu? Lagu pertama. Mengingatkan kamu pada seseorang atau, kan gini, cinta itu kan luas kan, Ben? Mm-mm. Bisa cinta kita kepada orang tua, bisa pada saudara, pada alam, pada Tuhan. Iya kan? Kamu menyatakan lagu itu tadi itu kan? Itu kamu betul-betul untuk for someone atau untuk gimana? Aku kadang-kadang gitu sih, Mak. Aku lebih suka kayak kalau teman tiba-tiba mau cerita terus kayaknya gue suka tuh cerita itu, gue jadiin lagu ya gitu. Ya. Oh, kamu tuh good listener juga ternyata. Ya apa pendengar yang baik? Pendengar yang baik. Gitu ya. Mama juga pendengar yang baik, problem solver juga. Kalau gitu kapan-kapan kita cerita bikin lagu kali ya, Ben ya? Lucu kali ya? Itu. Oke. Jadi kamu banyak mendengarkan dari teman-teman, menjadi inspirasi mereka. Betul. Iya kan? Saat ini kamu sedang sangat menyukai siapa dalam figur seorang penampil lokal maupun ini? Siapa? Penyanyi, gitu ya? penyanyi. Penyanyi. Siapa kira-kira? Suka siapa ya? Kalau Indonesia mungkin aku role model gitu maksudnya. Mungkin Bisa. Iya, aku selalu ngomong kalau pencipta lagu terbaik menurutku favorit ya, hanya dua. Siapa? Ahmad Dhani dan Yovie Widianto. Oke. Kalau kamu ngomong Yovie, kamu ngomong sesuatu yang cantik, yang manis, yang keluar dari hati yang paling dalam. Seorang Ahmad Dhani, menurut kamu kenapa kamu suka? Genius. Ahmad Dhani sama dengan genius. For yourself. Perpustakaan berjalan. Perpustakaan berjalan. Ya. Ya isi kepalanya macam-macam deh. Aku suka ya. Aku suka aja. Oke. Maksudnya berpikirnya. Oke. Jadi di seni. Oke, di seni, pencipta lagu ya. Oke. Tapi kalau untuk penyanyi sendiri, kamu lebih suka ke siapa? Atau kamu benchmarknya ke siapa? Melihatnya ke siapa? Tolak ukur kamu atau genrenya kemana? Aku suka sekali, pengen banget jadi kayak dia tuh Daniel Soleka. Mama. Don't sleep away this night my baby. Aku suka sekali. Oke, itu dari mama masih kecil, mama suka banget sama lagu itu. Don't sleep satu lagi coba lagu apa? Make my words So colorful I never waited so long. Ngeri ya. Ngeri, tepuk tangan dong. Woi. Biasa anak-anak tuh begini kalau sini kalau mama nyanyi, oh dia nyanyi gitu. Lo kata gue pelawak di mari gitu kan. Teti, kencang banget Teti gitu kan. Daniel Soleka tuh enak banget. Dia punya karakter ciri khas dari suaranya gitu. You know what? Salah satunya yang membuat kita tetap bisa eksis dan tetap ada di masyarakat. Kalau menurut Benny itu apa? Sesuatu yang harus kita punya. Aku punya pandangan sendiri soalnya. Untuk bisa tetap eksis. Sustain gitu tetap sustain, tetap eternity and everybody will mengerti gitu kan. Coba. Mungkin apa yang membuat itu? Kan tadi orang bilang, kalau juri bilang, gue just listen to the, his voice gitu kan. Oh ini keren gitu. Tapi ada sesuatu yang menurut mama, ada sesuatu yang harus kamu punya. Apa tuh? Ciri khas karakter. Not only looks-nya gitu. Ya kan? Tapi ada sesuatu by the time you close your eyes or anyone di sini yang close your eyes itu akan mendengar, oh gila, ini Benny Top Heart. You better listen to mama, dan kamu harus punya itu. Kalau kamu menciptakan sebuah lagu, menurut mama lagi, itu kamu harus punya ciri khas. Setuju gak mama? Setuju gak? Jangan cuma manggut-manggut terus kamu makan abang. Kamu harus dengerin ya, paham ya? Oke, bener. Antara dia kesima liatnya omong ngomong sama gitu kan. Ya, tapi bener kan? Paham. Iya kan? Tapi sampai di saat ini, mama nggak ngeliat apa-apa gitu. Loh,
Mama baru sekarang ketemu Benny, baru mendengarkan suaranya Benny. Kalau kamu bisa mengasah sesuatu yang sifatnya lebih dalam lagi, you have to open something. Kamu harus gali sesuatu yang orang lain akan merasa punya. Kalau orang bisa bikin, ya udah, oh dia oke lah mau suara keren. Tapi kalau kamu punya sesuatu, karakter ciri khas, by the time kamu nggak usah ngomong, begitu orang dengar, tes, itu suaranya Benny, Top Hot. Itu kamu harus gali. Gimana ceritanya kamu harus gali. Itu pesannya Mama. Pikirin di rumah. Punya cita-cita nggak duet bareng sama siapa gitu? Ini tepuk Tuh lagi. Aku datang ke sini ini berarti kuliah gue. Kuliah gratis, ini gratis semua, bayar. Iya kan? Gratis. Enggak, maksudnya gini, Mama tuh ngerasa nyaman ngobrol sama Benny karena apa? Benny juga salah satu yang sebetulnya begitu Mama dengarkan, Mama sangat berharap you can be someone yang betul-betul bisa kita pertimbangkan, ya kan? Kamu kan regenerasi Ari Lasso and the gang gitu ya, teman-teman yang lain. Kamu harus punya sesuatu lah, gitu. Sepupu Mama, seorang Sandi Sundoro, dia punya karakter, gitu kan, ciri khasnya. Om Sandi suaranya berat, dia punya karismatik lah, gitu. Ya kan, kamu juga, kamu harus bisa itu semua. Pokoknya Benny Top Hot akan menjadi seorang yang besar nanti, the legend, ya? Amin. Oke. Ada rencana duet nggak? Bikin lagu bareng siapa gitu? Kalau pengen Ahmad Dhani mungkin. Oke. Dan Benny Top Hot melambaikan tangan pada dirimu. Ahmad Dhani mungkin. ini ada satu cikal bakal lagi nih. Nanti ada generasi dalam dewa and the all the hierarki republiknya. Republik cintanya dewa. Mudah-mudahan tercapai. Mama doakan mudah-mudahan Ahmad Dhani juga saat ini bisa meluangkan waktunya dan nonton kita. Amin, gitu. amin. Kalau dia nggak dengar, Mama telepon habis ini. Oke. Mulai dunia musik itu akrab dengan kamu sejak usia berapa, sayang? Kalau musik, iya mungkin dari kecil sih. Kayak main gitar tuh 2 SD, 3 SD udah lancar sih. Udah lancar. Itu karena memang belajar dari kakak. Anak Hosana, Jonathan, Michael and Benny. Hafal. Awas ketemu sama ngaper ya. Oke, yang didengerin sama Benny pop aja genrenya atau berbagai macam? Berbagai macam. Kalau ditanya musik yang didengeri, ya referensinya sebanyak-banyaknya emang. Tapi kalau suka mungkin aku suka country. Tunggu. Ini kalau gak campur-campur, ini agak berbeda. Benny Top Hot, namanya Top Hot. Lulusan dari The Voice Indonesia. Suaranya seperti tadi, komposer musik lagu. Tampilannya kayak begini. Kok dengerinnya country? Loh, iya kan? Itu kan agak jarang kan? Ini dia dengan banjonya. Gitu kan? Asik banget ya? Sedap sih. Ini ngopi gitu kan. Take me home to the place I belong. West Virginia. Tinggi banget, mountain mama, enak banget ya gitu ya. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are bright. Udah besok lagi kita. Dia Lila nggak kerja, gitu ya. Tepuk tangan doang, iya kan? Iya nih. Lo bener loh. Rehan bener gak sih? Dia tadi ngapain kerja? Nggak ada, dia cuma tepuk tangan doang, ngeliatin kita gitu kan. Oke, jadi inspirasi lagu yang kamu bikin, apa segala macam, acak adul tuh ya. Dari sini, dengar dari teman, dari sahabat, dan segala macam. Pernah nggak membuat satu rencana dalam hidup kamu untuk memberikan sebuah lagu penghargaan untuk seorang perempuan luar biasa dalam diri kamu? Mama. Ya. Di album yang akan rilis ini, mungkin aku bisa bilang kalau sesuai dengan rencana, lagu itu ada hubungannya dengan aku dan mamaku. Itu di track nomor 9, judulnya Pesan Kecil. Menarik. Itu harusnya jika Tuhan mengizinkan ini album berjalan dengan lancar, 10 track itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang banyak. Di nomor 9 itu waktu kamu menulis lagu Pesan Kecil, apa yang kamu rasakan selain rasa kagum dan cintamu pada seorang ibu? Apa ya, kayak
aku tahu kayak kadang-kadang kalau ngomong mama ini nggak stabil, langsung Jangan sedih, sama aja. Mama juga gitu kalau ditanya soal mama. Tapi gini lah, mama itu ada seorang yang sangat istimewa kan dalam hidup kamu. Seistimewa apa mama setiap hari? Buat hidupnya Benny. Sampai pada akhirnya kamu menulis pesan kecil itu. Iya, hancur dan rusaknya anak itu bahkan kayak nggak apa baja kali hatinya ya, kayak nggak pernah luka gitu kalau mama aku tuh. Tapi kamu tahu kan mama seorang ibu tuh sering menangis. Iya. Tanya sama kita dong, kita lulusan 4. Melahirkan 4 anak. Gimana say something tuh mama? Iya, Tuh mama lagi nonton kameranya Benny. buat mama Nomince Sirait, semoga tadi subuh by the way beliau baru ngedoain aku gitu, mau ke Fatmawati ya nak ya gitu, mau ini video TikToknya lagi banyak, beliau pegang tangan aku doain aku, jadi mudah-mudahan sempat nonton ini Mama Nomince Sirait yang terhormat, yang mulia. Tuhan Yesus memberkati, semoga Mama sehat selalu dan panjang umur selalu. Benny bisa menjadi yang terbaik untuk Mama. Amin. Luar biasa. Ibu Sirait bangganya memiliki seorang Benny. Wah, saya juga sebagai seorang ibu sangat bangga dengan anak-anak saya terutama, dan tentunya anak-anak yang memiliki bakat luar biasa. Kalau seorang ibu perjuangannya hanya 9 bulan, tapi dia pada saat itu sudah ada momen di mana pada saat itu seorang ibu sangat merindukan anaknya, tapi tidak pas untuk mengungkapkan rasa hatinya. Kebayangkan? Dia akan menjadi inspirasi buat kamu. Ibu yang sangat rindu pada anaknya, tapi dia tidak memiliki kesempatan atau tidak pas waktunya untuk mengatakan bahwa mama sayang sama kamu nak, gitu. Kamu sangat membanggakan. And then you just miss that kind of situation. Can you create that song for me later? Ya, oke. Mama tagih. Jangan manggut-manggut. Keren. Bikinin lah. Wah, bisa ngomong sih. Udah nggak bisa Bisa ngomong, sih. tapi ya masih mau Pasti Imam sih. Irkut banget ya. Oke, top. permusikan Indonesia. Let's talk about music. Yes. What do you think about the music now? The situation. Semakin membaik sih menurutku mah. Maksudnya walaupun kadang-kadang demam terhadap sesuatu terlalu berlebihan. I think ada beberapa yang bisa sebenarnya diredam juga, nggak harus yang sampai gimana-gimana. Cuman musik itu kan ya sekarang membaik lah menurutku, seleranya sudah banyak macam dan pilihan gitu, sehingga Tidak hanya pada pemilihan genre musiknya, ya, satu jadi lagunya. nggak terlalu disuapin gitu, yang ini aja, yang ini. Sekarang udah banyak sekali. Bebas untuk memilih dan mengikuti kata hati. Betul. Iya kan? Seperti misalnya aku suka country, bebas gitu, ada banyak musisi. Good. Itu sih. Kebayang gak sih Benny Top Hot tiba-tiba bikin country gitu di singlenya dia? Kenapa enggak ya sekali waktu ya? Kita kan bikin nanti. Kita tunggu aja gebrakan-gebrakan berikutnya dari seorang Benny Top Hot. Oke. Kamu pasti sering naik panggung. Kalau naik panggung, ada ritual khusus nggak selain berdoa? Ritual khusus nggak terlalu sih, mungkin kayak ya pemanasan vokal yang biasa aja sih, maksudnya. Menghafal lirik. Gitu. Iya gitu, lebih ke tuning gitar gitu. Oh, kamu selalu bawa gitar ya? Hampir semua. Aku agak kikuk kalau nggak bawa gitu. Oh, oke. Good. Jadi selain berdoa, kamu cening-cening gitar, gitu Nggak kan? punya ritual khusus sih. Pernah miss nggak? Meslak di atas panggung? Oh Pernah. pernah. Dulu tuh di ini, stasiun Jatinegara. Oke, dekat rumahnya Nando. Nando ya? Iya, dia mah Nando, manggut aja dia. Iya, Ada dulu Bang Nando. Jadi ada di dekat stasiun Jatinegara kayak ada kafe gitu. Dia kayak
wapres kalau di Bulungan gitu ya, kayak kedubes di Bekasi itu kayak jadi gue bawain karya-karya sendiri dan gue tuh bawain lagu itu Bang Nando apa ILSM laguku I Love You So Much. Oke. Dulu banget itu Apa single-single lagunya awal. gimana tuh? Yang I Love You Ya, So Much. Darling, I love you. Oke. Darling, I miss you. Oke. Darling, I need you Itu so melodinya much. pasti standar-standar gitu ya. Ya, Itu oke. dulu sekali. Ear catch, oke. Buat gitu kan. Terus Lupa gitu nyanyi apa. Jadi aku main loop gitu. Jadi kayak Ed Sheeran gitu Iya. kan ya, jadi nge-loop gitu. Iya. Terus tiba-tiba liriknya apa ya? Itu udah on cam kayak begini gitu. Langsung apa akhirnya buat di tempat gitu liriknya. Benar aku jatuh padamu. serius. Iya, asli. Tapi orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena lagu Oke. sendiri juga. Oke. Terus teman-teman yang dengerin, lu bawain lagu apaan itu? Bawain lagu baru? Kagak, gue lupa lirik. Sering banget. Nah itu kayak tadi, Iya. satu rasa. Aku make sure seperti karena lupa. Iya. Nggak apa-apa lah. Gitu sih. Wajar lah. Kadang-kadang kalau kita Itu. juga butuh proses lah. Bener. Ya. Di atas panggung gitu nggak bisa langsung gitu kan. Nginget Kalau- lagu sendiri. Iya bener ya. Kalau menurut kamu seorang penyanyi profesional harusnya kayak gimana sih? Selain harus menguasai stage. Ya pasti kontrol vokal, and then whatsoever inside, internal kita, eksternal kita. Apa yang Mama percaya nggak? Menurutku patokan dalam profesional? profesional itu disiram oleh Agnes Mo sih. Jadi Agnes tuh bilang, lu tuh sakit aja lu nggak profesional. Lu kalau lu bisa kehujanan malamnya dan paginya lo ada Harus perform, tampil, betul. terus lu bilang gua kehujanan kemarin, berarti lu nggak pro. Artinya lu mikir lah kan dari Tuhan ya, sakit itu kan kayaknya dari Tuhan gitu. Cuman menurut dia tidak sesolid itu. Jadi untuk menjadi penyanyi yang profesional menurut aku tahu aja sih, maksudnya tahu kalau kita itu punya orang lain. I think kayak ya harus bisa menjadi milik orang lain, menghibur pada koridornya sebagai penyanyi yang baik dan benar. Kalau nyanyi jangan fales itu menurut aku bab Kesekian. dulu ya. Tapi lebih dari itu sih, maksudnya jago juga nggak cukup gitu maksudnya. Iya. Itu sih menjadi penyanyi yang profesional bisa membawa dirinya layak untuk disebut penyanyi sih. Bisa membawa dirinya. You know what? Keluarga campur-campur. Ibu saya selalu ini Oma ceritanya. Oma di rumah lagi nonton juga. Oma pernah, kalau mama di rumah dipanggilnya kakak. Kakak, semuanya itu harus kembali pada kita dari awal mulanya. Kalau kamu mau menjadi seorang yang dimiliki masyarakat, pertama siapkan mentalmu. Bahwa kamu begitu kamu melangkah keluar dari rumah, itu berarti kamu bukan cuma milik keluarga, kamu milik masyarakat. Itu adalah haknya mereka untuk menilai kamu. So, you have to behave, membawa nama baik keluarga dan whatsoever. Ya, itu banyak sekali. Tapi yang tidak kalah penting adalah mengenai bagaimana kita menempatkan diri, as you said. Jadi, tempatkanlah diri kita sebagai seorang pekerja seni yang baik, ya kan? Pertama, salah satunya adalah punctuality, kehadiran, bagaimana kita appreciate satu dengan yang lain. Karena kamu tidak bisa menjadi seperti sekarang tanpa doa dari kedua orang tuamu, dari semua orang-orang yang kamu sayang, dan banyaknya fans yang sangat sayang pada diri ini. Kamu plus media, ya kan? Kenapa kamu bisa seperti itu? Jadilah seseorang. Sekarang belum profesional nggak apa-apa, but you have to learn to be a professional person, iya kan? Jangan pernah mengkotak-kotakan pergaulan segala macam. Karena dari kita semua, saya termasuk mama belajar dari kamu juga seperti itu. Nanti one day kamu akan menjadi seorang bintang yang betul-betul bersinar, nggak kusam, ya bintang ada tapi kusam. Tapi kalau bintang bercahaya, bersinar, kamu akan menjadi seorang yang baik. Itulah seorang penyanyi profesional, menghargai waktu, kesempatan dan masih banyak lagi. Karena kesempatan nggak datang 2 kali, ya. Tuh, dari mama. Gila loh, ini kuliah pagi petang filial nih, kelas jauh bersubsidi, impress, woi, ya kan? Oke, tips suara tidak pecah. Suara tidak pecah, ya banyak berlatih. Karena vokal damage itu terjadi ya akibat dari mungkin sering dipakai aja. ya overuse. Ya. Benar. Jadi bagaimana supaya suara tidak pecah ya dirawat.
Dirawat. Itu kalimat yang tepat, mungkin dirawat agar ya berarti orang bilang makanan dan minuman jangan berminyak. Aku nggak tahu ya, tapi kayak ya guruku sih salah satunya di karantina bilang ya makanan dan minuman adanya di saluran pencernaan. Sedangkan bernyanyi adalah seni mengolah pernafasan ya. Ada di saluran pernafasan. Ngaruh sih ngaruh, tapi mungkin jangka panjang. Jadi terlalu banyak ketawa, teriak-teriak itu mungkin yang justru bikin vocal damage terlalu. Jadi kembali pada diri kita sendiri ya, bagaimana kita bisa mengkontrol ya, bagaimana vocal cord atau pita suara itu bisa kita jaga baik-baik. Betul. Ya kan, yang penting tidak overuse. Harapan terhadap ini, tulisannya banyak banget sih. Teti menulis apa? Harapan Anda terhadap dunia musik. Oke, penyanyi-penyanyi, regenerasi seumuran dirimu. Itu kameranya di sana. How to be a good one. Karena sejatinya menurut aku pertanyaan ini juga masih aku harapkan ada dikasih ke mama yang lebih kapabilitasnya lebih cocok untuk jawab gitu ya. Ya cuman kalau misalnya ditanya harapannya untuk penyanyi ini, kita sama-sama belajar aja gitu. Jadi sama-sama belajar untuk menghargai profesi kita apapun caranya gitu, dan terus berkarya sih teman-teman. Iya. Karena generasi sekarang kan beda. Sama mama kan dulu sudah terbatas ya, sekarang kalian lebih luas, chance lebih banyak. Terus dia gitu semua mendukung, semua faktor mendukung ya. Ya itu tadi kembali lagi kita secara internal kita, eksternal kita dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita juga merasa lebih nyaman kali ya Ben. Benar nggak sih kalau kita didukung dengan orang yang kita ada di situ ya. Jadi jangan pernah berhenti berkarya, semuanya keluarga campur-campur, anak-anak Mama Ira dimanapun berada gitu. Karena dengan karya yang kalian ciptakan itu nilainya priceless, tidak bisa diukur dengan apapun. Sebuah karya itu adalah ide mengeluarkan hasil karya yang luar biasa. Terserah pada orang lain apakah dia akan menjiplak atau tidak, tapi yang paling penting kamu harus bangga dengan apa yang sudah kamu lakukan. Menurut Mama sih seperti itu ya. No worries, be happy, move on, and you're gonna be the best one ya. Oke Ben? Absolutely. Luar biasa, semangat pokoknya Benny Top Hot, thank you. Sekarang kita mau dengerin single yang mau keluar nih, dikit bocorin dikit doang. Dari albumku mungkin aku coba mau nyanyiin yang mana ya, mungkin yang paling kena di hati. Yang paling kena di hati semuanya, tapi kita coba ada satu lagu berjudul Raga nanti di albumku. Menceritakan tentang apa, Say? Refnya gini, Mak. Izinkan aku untuk dapat tahu rasanya. Mungkin ku jawab bahwa hidup itu indah, sementara ku coba kembalikan arah. Ku harap kau selalu jadi petunjuknya untukku di raga yang sederhana. Oke, jadi tetap mengadakan sebuah tepuk tangan dulu dong, gila lo. Dia Lila belum keluar belum. Hati-hati anak-anak semuanya ngedownload ntar kita semua di sini ya. Raga. Kenapa kamu menyebutnya itu raga? Ya seperti tadi maksudnya dari lagu itu sepertinya tolak ukur seseorang untuk mencintai seseorang hanya lihat dari raga aja tuh. Ada komparasi gitu nih Dato. Lebih ke sini Mah, aku menginterpretasikan raga ini terus kita salahin. Oh oke. Ya gitu. Jadi lagu itu moralnya lebih ke udah stop lalu untuk nyalain raga lu coba berdamai sama raga lu gitu. Sangat tidak tidak mau nunggu lama-lama sih, mau dengerin nggak sabar Mama mau dengerin singlenya Benny Top Hot lagi. Oke, all the best for you. Terima kasih. Mama Ira will be here. All the team dari campur-campur mendukung semua segala rencana niat baiknya Benny Top Hot ke depan. Salam hormat untuk Papa dan Mama dan keluarga semuanya. Keluarga campur-campur terima kasih udah mendampingi Mama Ira, ngobrol santai banget kita hari ini sama Benny Top Hot. Mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang bisa kita cerna, ambil yang baik, buang yang jelek.
Dan Mama Ira juga berharap semua kita perlu untuk selalu berkreasi. Jangan pernah berputus asa karena kesempatan itu ada setiap orang punya. Ya, jadi setiap orang pasti punya kesempatan itu. Nggak akan datang 2 kali. Ya, all the best sayang. Amin. Oke, Terima thank kasih, you Mama. keluarga campur-campur. Sampai ketemu lagi campur-campur. Semua ada di sini. Yeay.